Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhat talabah rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk mengkaji agamanya yang mulia. Kita masih melanjutkan pelajaran kemarin tentang keutamaan belajar tafsir Al-Qur'an. Di murajaah yang pertama apa? Baca le. Coba baca. Nomor 1 apa? Itu nomor 2. Nomor 1. Materi yang dipelajari dalam ilmu tafsir adalah materi yang terbaik, paling agung, paling utama. Yang kedua, bukan itu. Indik apa? Nomor 2. Di antara bentuk mempelajari Al-Quran, itu tadi yang kamu maksudnya ya. Di antara bentuk mempelajari Al-Quran yang dikatakan Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang ketiga, agar selamat. Yang ketiga, agar selamat dari ancaman ya, agar selamat dari ancaman bagi orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Bagi orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, yaitu dikunci hatinya, agar selamat dari ancaman bagi orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, yaitu dikunci hatinya. Berarti agar hati kita tidak dikunci, ya, agar enggak masuk ke dalam ancaman tersebut, agar hati kita tetap terbuka, tidak digembok, tidak dikunci. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dalam surat Muhammad ayat 24. Dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka
Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadabburi Al-Quran? Ya, mentadabburi itu merenungkan, memahami maknanya. Apakah mereka tidak melakukan itu? Am ala qulubin aqfaluha, bahkan hati mereka terkunci, bahkan atau hati mereka terkunci. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran itu? Atau mungkin hatinya sudah terkunci, ada kuncinya hati mereka itu. Dalam surah Muhammad ayat ke-24 yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mentadabburi dan memahami Al-Quran dan melarangnya dari berpaling, ya, melarangnya berpaling dari Al-Quran itu dengan firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka hati yang sudah terkunci akan tertutup. Tidak ada satu makna Al-Quran pun yang bisa masuk ke dalam hatinya. Ini bahayanya. Hati yang sudah terkunci berarti tertutup, sehingga makna-makna Al-Quran gak akan bisa masuk ke dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik, ya, kalau sampai Al-Quran dibacakan tidak bisa masuk sama sekali ke dalam hati kita, tidak menyentuh hati kita. Sebabnya apa? Terkunci, ya, digembok. Baik, itu keutamaan yang ketiga, agar kita bebas dari ancaman itu. Apa ancaman bagi orang yang tidak mentadabburi, tidak memahami Al-Quran? Dikunci hatinya, agar hati kita tetap terbuka, ya, sehingga kalau ada nasihat dari Al-Quran tersentuh. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka berada atau dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Di mana itu? Surga. Wah, hati kita tersentuh, tergerak. Bukan, ya biarinlah timbangan kebaikanku enteng, ringan, gak apa-apalah. Ini orang yang hatinya terkunci. Kalau hatinya terbuka, gak ada kuncinya, oh saya harus berusaha ini untuk memberatkan timbangan kebaikanku agar berada fi 'ishatin radiyah, di dalam surga. Ada ayat, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua itu sudah wafat atau masih hidup. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau hati anak-anak tidak terkunci, maka dia akan berusaha gimana membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Di antaranya belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmunya. 4. Mempelajari tafsir Al-Quran merupakan sebab terhindar dari kesesatan di dunia
dan diraihnya kebahagiaan di akhirat. Mempelajari tafsir Al-Quran merupakan sebab terhindar dari kesesatan di dunia dan diraihnya atau tercapainya kebahagiaan di akhirat. Kita kalau tersesat di dunia ini, ya, tersesat jalan saja, ya, kayak kemarin ada yang mau ke pondok sini tersesat sampai kemana? Ke Kota Gajah. Sini Kota Gajah paling berapa kilometer? 10 sampai misalkan 15 kilometer. Itu saja sudah waduh. Padahal balik paling cuman berapa menit. Sudah susah, sudah nggak seneng. Itu baru tersesat jalan yang kelihatan jalannya. Ada orang di situ bisa tanya. Bagaimana kalau tersesat agamanya? Sehingga orang terjerumus kepada syirik, tidak menyadarinya. Seperti ini sudah tanggal berapa bulan Dzulhijjah? 29 ya, 29 Dzulhijjah. Masya Allah, berarti kita sudah harus siap masuk tahun 1442 Hijriah. Yang bulan pertama namanya bulan apa? Muharram. Yang banyak orang ya tertipu oleh bujukan syaitan, iblis dan bala tentaranya, sehingga mereka menganggap bulan Muharram itu bulan angker, bulan keramat, ya, sehingga ada orang yang di situ apa? Para penyembah jimat. Bulan Muharram jimatnya dimandiin. Pakai apa? Minyak wangi. Padahal dirinya sendiri nggak pernah pakai minyak wangi. Jimatnya dimandiin pakai minyak wangi. Terus disimpan, habis itu diminta-minta atau minta-minta sama jimat. Benar apa enggak seperti ini? Jimatnya yang dirawat, ya dimandiin, jimat kok dimandiin, atau Tuhan kok dimandiin? Habis itu minta-minta sama jimatnya. Batil apa keliru? Apa salah? Batil bin keliru alias salah, syirik. Tapi banyak orang seperti itu. Yang itu tersesat apanya? Agamanya. Agamanya yang akan membawa kesengsaraan kekal abadi di akhirat kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang takut dengan bulan Muharram sehingga tidak berani menikahkan anaknya di bulan Muharram. Tidak berani mengkhitankan anak di bulan Muharram. Takut nggak sembuh-sembuh, malah apa? Melonyoh. Kalau mau mendirikan rumah di bulan Muharram juga nggak berani. Nanti apa? Keluarganya tidak bahagia. Ini takut dengan bulan. Padahal bulan itu siapa yang menciptakan? Ya, siapa yang mengatur? Allah. Ciptaan Allah di bawah pengaturan Allah. Kayak kita ini, seperti kita manusia ini, kita ini diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Bulan juga seperti itu, malam juga seperti itu. Ada tak orang takut dengan malam Jumat Kliwon? Malam ini, malam itu takut. Ada orang takut dengan kuburan. Kuburan itu tempat apa? Tempat orang mati. Lah kok takut?
Kalian berani nggak jam 1 malam datang ke kuburan situ? Hah? Berani nggak berani? Harus berani. Kenapa nggak berani? Tempat orang mati. Orang mati itu didoakan, kita datang ke situ malah diucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Ucapkan salam, lah kok malah takut? Takut itu kepada Allah. Takut kepada bulan tadi nggak boleh. Ya. Itu karena apa? Tersesat dia. Hendaknya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Amr bin Qais Al-Mula'i, Amr bin Qais Al-Mula'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, jadi ucapan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, tadammanallahu liman qara'al qur'ana wattaba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Beliau berkata, Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti ajarannya ajaran apa? Al-Qur'an. Ajaran Al-Qur'an itu yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya, Allah menjamin bagi mereka alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan tersesat di dunia, dan tidak sengsara di akhirat. Tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kalau tidak sengsara di akhirat berarti apa? Bahagia. Ya. Summa tala hadhil ayah. Kemudian beliau membaca ayat berikut ini. Tulis. Kemudian beliau membaca ayat berikut ini. Surat Thaha ayat 123. Kemudian beliau membaca ayat berikut ini, yaitu surat Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, yang artinya lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Surat Thaha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuk Allah apa? Al-Quran. Mana dalilnya? Al-Quran petunjuk bagi kita. Nanti ini. Huda wa rahmatul lil mu'minin. Bagus. Al-Quran itu hudan wa rahmah lil mu'minin. Ayat yang kalian hafal semua. Mana?
Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu, kitab itu, kitab ini yakni Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin. Hafal toh? Hafal semua, kita semua hafal insyaallah ayat itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Maka carilah petunjuk di dalam Al-Qur'an. Jangan mencari petunjuk di selain Al-Qur'an. Saya dulu pernah menghadiri walimatul urs, pernikahan, walimah atau pesta pernikahan. Kemudian yang sambutan, yang nyerahkan itu yang nyerahkan manten lakinya ngomong gini, yang maknanya begini, kalau anak saya ini tinggal di sini maka tolong dituntun, diarahkan sesuai dengan adat istiadat yang berjalan di sini. Benar apa enggak? Agar selamat kita ngikut adat istiadat apa ngikut Al-Qur'an? Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an. Adat istiadat kalau sesuai dengan Al-Qur'an, ayo. Oke. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, dijauhi, ditinggalkan. Jadi kalau mau hidup bahagia, yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nikah itu agar hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Lah kok caranya suruh ngikuti adat istiadat? Bahagia enggak? Enggak akan bahagia. Kalau pengen hidup sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti Al-Qur'an. Baik, yang kelima, keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Belajar tafsir Al-Qur'an adalah tafsir Al-Qur'an adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu, Al-Qur'an tersebut. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, titik tadi Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, fal Qur'anul Karimu, fal Qur'anul Karimu, Al-Qur'an yang mulia ini nazala li umurin thalathah, nazala atau nuzila nuzila li umurin thalathah. Fal Qur'anul Karimu nuzila li umurin thalathah. Al-Qur'an yang mulia ini diturunkan untuk 3 tujuan. Diturunkan untuk 3 tujuan. Nuqtatain, titik 2, at-ta'abbudu bitilawatihi,
At-ta'abbudu bitilawatihi, beribadah dengan membacanya. Beribadah dengan membacanya. Ini yang pertama. Kita banyak membaca Al-Quran. Untuk apa? Ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalian di sini yang pertama datang tanggal berapa kemarin? 10 Juli ya. 10 Juli. Sekarang sudah 19 Agustus ya. Nah, sudah ada yang khatam berapa kali? Yang kemarin terakhir kalian datang ke sini tanggal 4 Agustus ya. Sudah berapa hari? 15 hari ya. Sudah 15 hari di sini kalian yang terakhir datangnya. Ya, insya Allah sudah khatam, walaupun hanya sekali. Banyak membaca Al-Quran. Kalian di sini ada waktu membaca, ada waktu menghafal, ada waktu murajaah, ada waktu membaca di hadapan guru. Jadi ada waktu membaca itu membaca sendiri dan membaca di hadapan guru. Ya, yang saya maksud di sini adalah membaca yang sendirian. Ini at-ta'abbudu bitilawati, membaca beribadah kepada Allah dengan membacanya, yaitu baca dari Al-Fatihah. Perhatikan ini semuanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas. Ulangi lagi. Padahal kalian membaca sama gurunya mungkin baru Iqra ini, Iqra itu, atau surat ini, surat itu. Tapi yang baca sendiri, wah sudah sampai surat Al-Isra, ada yang sudah surat Al-Qasas, ada yang sudah khatam. Ulangi lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus gitu. Fahimtum? Itu namanya at-ta'abbudu bitilawati, beribadah dengan apa? Membaca Al-Quran, membacanya, dibaca, perbanyak membaca. Itu yang saya maksud. Tetap kalian ada belajar dengan guru, ada waktu menghafal, ada murajaah yang disetorkan ke guru, tapi ada setoran murajaah sendiri. Seperti sebagian kalian, alhamdulillah, setelah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, temannya baru hafal 3 juz, dia sudah 15 juz. Ada yang sudah sekian juz. Masya Allah, itu semua pertolongan Allah. Kemudian apa? Usaha kalian, ya, jangan banyak main, banyak jajan, banyak tidur, ya, tidak. Santri talibul ilmi tidak santai-santai, ya. Orang tua kalian di rumah peras keringat, banting tulang sampai keringatnya kering, tulangnya hancur. Oh, encok, capek ya. Masya Allah. Sungguh-sungguh serius mereka membiayai mencari nafkah untuk kalian. Lah kalian di sini jajan, ngobrol, tidur, apa lagi? Nggak boleh. Tapi apa? Membaca, menghafal, murajaah, setoran, membaca lagi, menulis, mencatat. Begitu. Itu apa? Talibul ilmi, bukan tidur, jajan, ngobrol, mangan, ngombe. Bukan, ya. Yang kedua, wa fahmi ma'anihi. Wa fahmi ma'anihi, memahami maknanya. Memahami maknanya. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran, dibaca terus difahami apa? Maknanya, ya. Seperti kita harus mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Ada enggak dalil itu di dalam surat Al-Fatihah?
Yang SMP. Yang SMP sebutkan dalil kita beribadah hanya kepada Allah, enggak berbuat syirik di dalam surat Al-Fatihah. Hah? Iqra, baca. Yang sini, SMP. Sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Alangkah banyaknya ya orang yang belum paham apa yang dibaca setiap hari entah berapa kali. Kalian membaca Al-Fatihah minimal sehari berapa kali? Minimal membaca Al-Fatihah. Hah? 17 kali. Ya. Atau mendengarkannya. Kalau imamnya membaca jahar, kalian mendengarkannya 17 kali minimal. Karena sholat sehari semalam berapa rakaat? Sholat wajib 17 rakaat. Setiap rakaat ada surat Al-Fatihahnya. Belum sholat sunnahnya tahiyatul masjid. Jangan main pulpen. Siapa itu? Sholat duha. Ya, kalau istirahat terus kalian sholat duha dulu, baru kalau mau jajan-jajan, kalau mau enggak jajan alhamdulillah, ya. Kemudian sholat witirnya, ya. Kalian dibangunkan jam berapa? 3:30. Bangunkannya 3:30. Bangunnya jam berapa? Hah? Jam 4. Jadi setengah jam bangun. Setengah jam baru bangun. Subhanallah ya. Sempat bangun, terus sholat, ya kan? Jangan pindah tidur. Bangun dari asrama tapi pindah ke masjid, tidak, ya kan? Sholat sudah berapa kali itu? Ya, sholat malam ditutup dengan witir, ya, 3 rakaat misalnya witirnya. Wah, berkali-kali kaum muslimin membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tapi banyak yang enggak paham dengan itu, sehingga minta tolong sama jin, minta tolong sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah keris, menyembah apa lagi? Hah? Macam-macam. Menyembah sapi, menyembah kerbau, menyembah kambing, menyembah cecak. Cecak disembah loh anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Tikus disembah. Gimana cara nyembah tikus? Hah? Alhamdulillah kalian nggak pernah nyembah tikus ya. Biar tikusnya nggak ganggu, dikasih sesaji. Subhanallah. Bukan dikasih ikan asin terus dikasih ikan asinnya dikasih racun, bukan. Malah dikasih sesaji. Ini nyembah tikus, biar tikusnya enggak makan padinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akibat apa? Enggak paham dengan Al-Quran. Padahal dia baca setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in entah berapa kali. Yang ketiga, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Fal Qur'anul Karim nuzila li umurin thalathah at-ta'abbudu bitilawatihi wa fahmi ma'anihi wal amali bihi. Quran itu diturunkan, Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk 3 tujuan. Satu apa? Beribadah dengan bacanya. Baca terus. Ya. Itulah kalamullah, kalam yang paling bagus. Ya, kemudian apa?
memahami maknanya dan diamalkan. Yang menjadi pembahasan kita yang nomor berapa? Dua, memahami maknanya. Jadi bukan hanya dibaca tapi nggak paham maknanya, sehingga tidak berarti, ya, tidak berarti. Seperti orang apa? Orang mengigau. Tahu mengigau? Tidur tapi ngomong. Itu 3, 4, iya 5, 6. Sambil tidur, ya, nggak bermakna. Rukun iman ada 9, rukun iman ada 9 tuh, gitu. Orang tidur ngomong rukun iman ada, nggak tahu maknanya kok. Maka apa? Kalian harus punya perhatian terhadap apa? Al-Quran, kemudian sedikit-sedikit difahami maknanya. Maka kalian belajar nahwu shorof. Itu tujuannya apa? Biar bisa mengetahui makna-makna Al-Quran diantaranya, ya, sehingga kalian baca langsung tahu artinya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu dari apa? Taba. Terus fi'il amrnya tuba, tubu, ya. Kalau banyak tubu, misalnya, langsung tahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, misalnya. Sehingga bisa baca plus tahu maknanya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya dan seluruh kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan setelah banyak membacanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.